3 janji Allah untuk bangsa Yahudi, 2 diantaranya sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bangsa Yahudi adalah salah satu kaum yang banyak disebut dalam Al-Quran. Dalam sejarah panjang kenabian, mereka memiliki relasi yang unik, namun penuh konflik dengan para nabi utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak peringatan sekaligus janji, baik dalam bentuk nikmat maupun azab kepada mereka. 3 janji besar yang tercatat dalam Al-Quran berkaitan erat dengan perjalanan sejarah umat ini. 2 diantaranya sudah terjadi, dan yang ketiga sedang menunggu waktu. Janji pertama adalah pengusiran mereka dari negeri yang diberkahi karena keingkaran dan pembangkangan terhadap perintah Allah dan para nabi. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4-5, Allah menyatakan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Dan setiap kali mereka melampaui batas, Allah akan kirimkan hamba-hambanya yang kuat untuk menghancurkan kekuasaan mereka. Ini terbukti saat mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia dan kemudian oleh pasukan Romawi yang membakar Baitul Maqdis. Janji ini bukan hanya sejarah, tetapi bagian dari pengingat ilahi bahwa kedurhakaan selalu dibalas, meski terhadap umat yang pernah dimuliakan. Mereka diusir dari tanah suci, hidup dalam diaspora tanpa tanah air selama berabad-abad, menjadi kaum yang terusir dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Janji kedua adalah kembalinya mereka ke tanah Palestina sebagai bentuk cobaan dan teguran, bukan sebagai rahmat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 6, Allah menyatakan akan memberikan mereka kesempatan kembali berkuasa, namun dengan peringatan bahwa jika mereka kembali berbuat kerusakan, maka azab yang lebih dahsyat akan ditimpakan. Fakta sejarah modern menunjukkan kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Palestina dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, sebuah peristiwa yang tidak lepas dari skenario takdir ilahi. Namun banyak yang salah kaprah menganggap ini sebagai kemenangan bangsa Yahudi. Padahal, bagi umat Islam yang membaca dengan hati dan iman, ini adalah tanda bahwa janji Allah sedang bergerak menuju fase akhir. Kembalinya mereka ke Palestina bukan berarti Allah ridha, tetapi sebagai bentuk finalisasi skenario besar menjelang akhir zaman, di mana kehancuran terakhir mereka akan terjadi karena kezalimannya sendiri. Janji ketiga adalah kehancuran terakhir bangsa Yahudi oleh umat yang beriman di akhir zaman, yang belum terjadi, tetapi tanda-tandanya telah tampak. Dalam banyak hadis sahih, termasuk dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum Yahudi akan diperangi oleh umat Islam, sampai batu dan pohon pun akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Ini adalah janji besar yang akan terjadi dalam konteks perang akhir zaman. Tentu, ini bukan ajakan untuk kekerasan, tetapi penegasan nubuat akan konsekuensi dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Dalam sejarahnya, bangsa Yahudi dikenal bukan hanya karena kezalimannya kepada para nabi, tetapi juga karena tipu daya dan kerakusan terhadap dunia. Bahkan Nabi Isa alaihissalam hampir dibunuh oleh mereka, dan Nabi Muhammad SAW pun berkali-kali dikhianati oleh Yahudi Madinah. Tanda-tanda janji ketiga mulai terlihat dari semakin arogan dan terbukanya agenda Yahudi dalam menjajah tanah Palestina, memperluas wilayah, dan melecehkan nilai-nilai suci Islam. Mereka tidak lagi menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan umat Muslim. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan media global, mereka menggiring opini dunia agar menganggap umat Islam sebagai ancaman, padahal merekalah yang selama ini menebar penjajahan dan penderitaan. Dalam konteks inilah umat Islam harus kembali memahami janji-janji Allah, bukan untuk membangkitkan kebencian, tetapi untuk memperkuat iman. Bahwa sejarah bukanlah kebetulan, melainkan alur takdir yang Allah telah susun dengan sangat rapi. Kebangkitan Yahudi saat ini bukan pertanda kemenangan mereka, melainkan sinyal bahwa dunia sedang menuju titik klimaks sejarah akhir zaman. Umat Islam tidak boleh lengah. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk memperkuat tauhid, memperbaiki akhlak, membangun peradaban Islam yang unggul, dan bersiap menghadapi tantangan besar.
bukan dengan kekerasan atau kebencian buta, tapi dengan ilmu, iman, dan persatuan. Karena kehancuran mereka bukan semata karena senjata, tapi karena kehancuran moral dan kemungkaran yang mereka lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Sebagaimana dua janji pertama telah nyata, maka janji ketiga pun akan menjadi kenyataan. Dan ketika itu terjadi, hanya umat Islam yang istiqamah, berilmu, dan bertakwa yang akan menjadi bagian dari kemenangan tersebut. Umat yang lalai atau bahkan bersekongkol dengan agenda musuh akan ikut tersapu oleh badai zaman. Dalam setiap ayat tentang Bani Israel, ada pelajaran bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Apakah kita akan menjadi umat yang meniru kesalahan mereka, atau mengambil pelajaran dan menjadi umat yang selamat? Maka saat ini adalah waktu terbaik untuk muhasabah. Sejauh mana kita siap menghadapi janji Allah yang terakhir itu? Kesimpulan dan pesan mendalam. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cerminan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tepat dan nyata. 2 dari 3 janji besar Allah kepada bangsa Yahudi sudah terbukti dalam sejarah. Kehancuran karena kerusakan dan kembalinya mereka ke tanah Palestina dengan kekuasaan yang arogan. Tapi semua itu bukan karena Allah merestui, melainkan sebagai bagian dari takdir yang mendekati puncak. Kehancuran terakhir sebagai balasan atas kesombongan dan kezaliman mereka. Ini adalah peringatan keras bahwa takdir Allah akan selalu berlaku atas siapapun yang menentang kebenaran, tak peduli seberapa besar kuasanya. Umat Islam seharusnya tidak hanya sibuk mengutuk kejahatan musuh, tapi lalai membenahi diri. Banyak dari kita justru menjadi seperti Bani Israel, mengingkari kebenaran dengan perilaku, berkhianat terhadap amanah, dan mencintai dunia melebihi akhirat. Jangan sampai kita sibuk menunjuk kesalahan musuh, tapi tidak sadar bahwa kita sedang mengulang kesalahan sejarah yang sama. Karena sesungguhnya, janji Allah bukan hanya tentang kehancuran kaum durhaka, tapi juga kemenangan bagi mereka yang beriman, bersabar, dan istiqamah. Janji ketiga belum terjadi. Tapi kita bukan hanya penonton sejarah. Kita adalah bagian dari skenario itu. Apakah kita akan menjadi pejuang di barisan kebenaran, atau justru ikut tersesat dalam tipu daya musuh-musuh Allah? Waktu yang tersisa semakin sempit, dan tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Ini bukan waktunya menjadi muslim yang lemah dan malas, tapi menjadi umat yang sadar peran, terhubung dengan Al-Quran, dan menapaki jalan Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Sebagian orang menganggap ini teori konspirasi, tapi yang percaya Al-Quran akan tahu bahwa semua ini bukan fiksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskannya jauh sebelum negara Israel lahir, dan hari ini mata kita sendiri menyaksikan penggenapannya. Maka jika kita masih abai, lalai, dan tak bergegas memperbaiki iman, maka jangan salahkan siapapun jika kita tertinggal dari kafilah kemenangan akhir zaman. Kini, semua terserah pada kita. Mau terus hidup sebagai umat yang tertidur dalam kenyamanan palsu, atau bangkit sebagai umat yang mempersiapkan diri menghadapi realitas takdir besar yang menanti. Karena janji Allah itu pasti, dan sejarah tak pernah berdusta. Yang belum terjadi akan segera terjadi, dan saat itu datang, hanya mereka yang siap yang akan bertahan.